Sopir angkot di Bogor, Jawa Barat berunjuk rasa menolak penghapusan ribuan angkot yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Petugas Dishub yang sedang mengatur lalu lintas jadi sasaran. Selebritas Ahmad Zhoni ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Sidang peredaran narkoba di lapas digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara daring. Krisis lahan 69 dari 80 TPU di Jakarta penuh. Pemprov pun mengusulkan solusi makam tumpang. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka Indonesia Update hari ini dengan informasi dari aksi demonstrasi sopir angkot di Balai Kota Bogor, Jawa Barat yang berlangsung ricuh. Petugas Dishub yang sedang mengatur lalu lintas pun jadi sasaran amukan massa. Demonstrasi yang dilakukan sopir angkot di Balai Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Massa emosi karena tidak bisa menemui Wali Kota Bogor, lantas menumpahkan kekesalannya dengan menyerang petugas Dishub. Aksi demo dilakukan memprotes penghapusan ribuan angkot yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Dalam aksi, massa juga sempat menutup ruas Jalan Juanda hingga menyebabkan kemacetan. Daripada dinas, jangan main ambil mobil langsung dikandangi. Mekanismenya harus seperti apa? Beri surat tilang. Kan? Ketiganya adalah kami ini sebenarnya sudah melakukan program pemerintah sebagai reduksi shift sudah kami ini sudah melakukan itu. Tapi kenapa dalam perjalanan waktu reduksi ini di stop, peremajaan di stop, bahkan diperbolehkan diremajaan dengan mobil baru. Berapa duit mobil baru? Eksekusi lahan di sebuah kompleks pasar di Kota Bitung, Sulawesi Utara nyaris ricuh. Ahli waris pemilik lahan menolak dieksekusi. Penolakan eksekusi lahan dilakukan ahli waris saat Panitera Pengadilan Negeri Bitung membacakan surat permohonan eksekusi lahan hasil lelang salah satu bank di Kota Bitung. Lahan tersebut sebelumnya telah disita pihak bank karena masalah utang piutang yang tidak diselesaikan oleh ahli waris. Ahli waris pun keberatan eksekusi dilakukan karena menurutnya saat ini ahli waris masih melakukan upaya hukum. Sementara Pengadilan Negeri Bitung menilai eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan permohonan eksekusi lelang. Meski sempat mendapat penolakan, namun eksekusi tetap berjalan. Pihak penggugat telah mengajukan upaya hukum. Kami pun dari pihak klien kami itu sementara mengajukan upaya hukum. Kami berpandangan bahwa seharusnya pihak Pengadilan Negeri Bitung itu menangguhkan eksekusi sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Melakukan sita dan juga ada memeriksa lokasi dalam bentuk konstatering turun di lapangan di saat ini. Sehingga pada saat ini kami melakukan eksekusi atas putusan lelang.
Informasi selanjutnya, Saudara, sebuah mobil listrik menyelonong masuk ke lobi hotel setelah menabrak pintu kaca. Saat kejadian, lobi penuh dengan orang yang tengah makan siang. Mobilnya masuk, guys. Mobilnya melandang hotel. Inilah potongan video sesaat setelah mobil listrik nyelonong masuk ke hotel. Ada kepulan asap yang keluar dari mobil. Insiden terjadi di Hotel Cokro yang berada di Jalan Pemuda, Klaten, Jawa Tengah. Menurut keterangan pegawai hotel, mobil awalnya parkir di depan hotel. Diduga sopir tidak terbiasa mengendarai mobil listrik. Mobil pun akhirnya nyelonong masuk lobi hotel sejauh 5 meter dan mengagetkan pengunjung hotel yang tengah menikmati makan siang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Mobil listrik yang masuk nyelonong karena drivernya mungkin belum terbiasa, jadi sampai nabrak pintu lobi dan sampai masuk ke area resto. Kan bisa lihat sendiri untuk kerusakan dari lobi itu pintu kaca, lalu di area resto itu juga pembatasnya sampai kedorong. Infonya dari drivernya sendiri itu dia memang belum terbiasa dengan mobil listrik dan terlalu dalam menginjak gasnya. Kita ke sorotan selanjutnya datang dari ibu kota, Saudara. 69 dari 80 tempat pemakaman umum TPU di Jakarta penuh. Salah satunya TPU Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Lahan TPU Tanjung Barat seluas 2,3 hektar telah penuh oleh 12.000 petak makam yang terisi. Saat ini pengelola TPU Tanjung Barat sudah tidak dapat memenuhi permintaan pembukaan petak makam baru. Untuk mengakomodir kebutuhan makam, pengelola menawarkan solusi berupa pemakaman tumpang untuk keluarga. Merespons Jakarta krisis area pemakaman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap akan mencari lahan baru untuk dibuka dan juga dijadikan sebagai tempat pemakaman umum yang baru. Pra menyebut kegiatan pemakaman jenazah saat ini hanya bisa dilakukan dengan sistem tumpang atau makam keluarga. Saat ini pencarian lahan TPU baru masih dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Di Jakarta itu kurang lebih ada 80 lebih. Dan memang sekarang ini hampir 60 lebih yang sudah penuh. Kemudian bisa diadakan adalah secara, mohon maaf, ditumpangkan di atasnya. Dan tentunya ini menjadi problem persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta. Maka saya meminta untuk dibuka TPU baru yang memungkinkan. Sekarang ini sedang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada. Tetapi sekarang ini memang tinggal kurang lebih 11 atau 14 yang TPU yang masih bisa tanpa ditumpuk. Inilah problem real sebagai salah satu kota besar yang ada di Jakarta, dan saya menyampaikan apa adanya. Sehingga dengan demikian kami akan mencari solusi agar membuka TPU baru. Krisis lahan 69 dari 80 tempat pemakaman umum di Jakarta nyaris penuh. TPU di Jakarta pun kini menerapkan sistem tumpang. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Jamzari dari TPU Tanjung Barat, Jakarta. Ya, Saudara, 69 dari 80 TPU yang ada di Jakarta sudah penuh. Salah satunya adalah TPU Tanjung Barat yang ada di wilayah Jakarta. Dari kurang lebih luas lahan ini sekitar 2,3 hektar sudah terisi oleh 12.000 petak makam yang sudah terisi. Nah, oleh karena itulah maka pihak pengelola untuk saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan ataupun permintaan dari masyarakat untuk pembukaan petak makam baru. Lalu apa solusinya? Solusi yang ditawarkan adalah sistem petak tumpang atau tumpuk, yang dalam arti dalam satu petak ataupun satu petak makam ini dapat diisi oleh beberapa jenazah keluarga yang dapat dilakukan dengan syarat merupakan sama-sama anggota keluarga, lalu kemudian dapat dilakukan apabila jenazah pertama ini dimakamkan di TPU Tanjung Barat
sudah sejak 3 tahun sebelumnya. Lalu apabila pihak masyarakat ataupun keluarga yang ingin memakamkan keluarganya ini menginginkan petak makam baru, memang ada disarankan untuk memakamkan di TPU lainnya yang masih menyediakan petak makam baru. Di antaranya ada 11 TPU saudara yang masih menyediakan petak makam baru, diantaranya adalah TPU Rawaterate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar, Rorotan, Tanah Kusir, dan Serengseng Sawah, lalu kemudian Kampung Kandang, serta Tegal Alur dan juga Pengadungan Jakarta Barat ini. Kemudian dengan tingginya tingkat pemakaman di DKI Jakarta ini, memang diperkirakan untuk petak makam yang tersedia di 11 TPU itu akan terisi penuh pada 3 tahun ke depan. Lalu kemudian inilah yang membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggodok ataupun membahas terkait dengan lahan pemakaman di DKI Jakarta pada minggu depan. Ada beberapa usulan yang akan dipertimbangkan, salah satunya terkait dengan pembukaan lahan pemakaman di wilayah luar Jakarta. Claudia Carla Jamzari, Kompas TV Jakarta. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update akan kembali dengan informasi dari selebritas Ahmad Zoni ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Sidang perdana kasus peredaran narkoba di lapas digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara daring. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Ahmad Zoni dan kawan-kawan terkait kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba secara daring. Sidang dilakukan secara daring sebab para terdakwa saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan. Sidang dengan agenda dakwaan kepada Ahmad Zoni dan kawan-kawan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para terdakwa tidak hadir secara langsung di ruang sidang. Mereka mengikuti sidang perdana melalui sambungan Zoom atau daring. Pada sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan di kasus narkotika yang melibatkan 6 warga binaan saat menjalani tahanan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Saya akan membacakan lampiran surat edaran Mahkamah. Ibu angkat Ahmad Zoni, Haryati dan juga kekasih Ahmad hadir dalam persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Usai mengikuti sidang, orang tua angkat Ahmad Zoni berharap majelis hakim memutuskan agar Ahmad Zoni menjalani rehabilitasi narkotika. Alasan ini disampaikan karena kondisi Ahmad Zoni tampak sehat saat ditemui di Lapas Cipinang. Ahmad semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemanusiaan asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Ahmad keluar langsung direhab. Kita ke kasus lain, saudara. Hakim Pengadilan Tinggi Tangerang menjatuhi vonis 8 bulan penjara terhadap selebritas Jonathan Frizzy alias Ijong terkait kasus rokok elektrik atau vape yang mengandung obat keras atau zat etomidate. Ijong sehat Mas Ijong. Putusan yang diberikan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Jonathan Frizzy alias Ijong dengan hukuman 1 tahun penjara. Jonathan Frizzy terbukti bersalah dalam kasus rokok elektrik atau vape yang mengandung obat keras. Atas vonis 8 bulan penjara, Jonathan Frizzy dan juga kuasa hukumnya masih pikir-pikir dan belum memutuskan akan mengajukan banding atau tidak. Telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan
alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Ya, semoga cepat selesai, keluar juga nanti bisa berkarya lagi. Toh juga ini bukan sesuatu yang haram dan saya juga nggak main narkoba gitu kan. Saya hidupnya benar, saya punya anak, saya punya pasangan juga gitu, dan saya juga punya keluarga yang baik-baik. Jadi saya harap itu bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi. Waspada cuaca ekstrim, saudara, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Bondowoso, Jawa Timur. Fenomena cuaca ekstrim ini merusak sekitar 80 rumah di Kecamatan Binakal dan Curadami dengan 3 rumah diantaranya rusak berat. Mohon izin Pak Bagus melaporkan di Kecamatan Binakal, Desa Binakal Pak Bagus. Ada angin puting beliung Pak Bagus. Terima kasih. Sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga dan menutup akses jalan. Tim gabungan dari BPBD dan juga sukarelawan dikerahkan untuk membersihkan material bangunan serta menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan juga obat-obatan. Meski menyebabkan kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Total di 2 kecamatan itu ada 8 rumah. 6 rumah ada di Kecamatan Binakal, 5 di Kecamatan Curadami. Sementara itu, akibat hujan deras yang mengguyur Jombang, Jawa Timur menyebabkan jalan desa Asem Gede ambrol tidak bisa dilalui kendaraan. Imbasnya, akses terputus dan warga harus memutar hingga 25 km melewati Kabupaten Lamongan. Beginilah kondisi jalan menuju Desa Asem Gede, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang yang longsor akibat tanggul jalan tergerus hujan lebat. Jalan beton yang dibangun tahun 2024 lalu kembali ambrol hingga tidak bisa dilintasi mobil. Pengendara motor pun harus berhati-hati saat melintas. Akibat akses yang terputus, warga di 2 desa terisolasi. Terus kena guyuran hujan semalam. Terus untuk mobil gimana Pak? Bisa lewat nggak? Nggak bisa, lumpuh total. Nggak ada jalur lain? Ada lewat Lamongan. Mutarnya sampai berapa kilo Pak kalau lewat Lamongan? Mutarnya lama. Ini adalah akses satu-satunya masyarakat untuk menuju ke kabupaten dan juga ke desa-desa yang lain. Soalnya di sebelah sudah Kabupaten Lamongan. Ada berapa warga kira-kira yang terdampak Bu dengan? Kira-kira nggih semuanya terdampak. Warga masyarakat itu bukan hanya warga sini saja, warga-warga desa sebelah juga terdampak karena aktivitasnya banyak yang ke arah selatan. Tetap di Indonesia Update, saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi aksi protes pengendara mobil dan motor terjadi setelah kendaraan mereka mogok usai mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga bahan bakar jenis Pertalite tercampur dengan air. Belasan pengendara mobil dan sepeda motor protes setelah kendaraan mereka mogok usai mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga bahan bakar jenis Pertalite tercampur dengan air. Pengendara mobil dan motor ini protes ke pengelola salah satu SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Deli Serdang. Kendaraan mereka mogok usai mengisi bahan bakar Pertalite di SPBU tersebut. Seorang pengendara menunjukkan bahan bakar Pertalite yang diduga bercampur air. Manajer SPBU belum bisa memastikan penyebab bahan bakar Pertalite yang diduga bercampur air. Namun pihak SPBU bertanggung jawab untuk memperbaiki belasan kendaraan yang mogok usai mengisi bahan bakar di SPBU itu. Ini ada isi air waktu kapan Pak? Setelah ada dibongkar atau gimana? Setelah dibongkar sama bengkel. Ada teman-teman kasih tadi ininya. Minyaknya ini ada teman kasih tadi kan. Dari bengkelnya kayak gini disuri. Air ya. Setelah ngisi dari sini ya? Ya setelah ngisi dari sini. Ada korban kereta sekitar kurang lebih 15 ya Pak? 15 ya. 15 mobil ada kurang lebih berapa? 5 atau lebih ya?
Dia saat ini sepeda motor rusak? Iya. Rusak. Kalau untuk sementara ini kita belum bisa pastikan karena kita belum melakukan investigasi. Soalnya kita fokus utama kita sekarang mesti ke perbaikan kendaraan konsumen dulu yang terdampak. Berapa banyak korban yang sudah? Untuk sampai saat ini kita yang sudah ada melakukan penyelidikan itu ada 7 mobil sama 10 sepeda motor. Kita semua kendaraan sudah kita arahkan ke dinas resmi supaya dilakukan pengecekan. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.